Baik, selamat sore Pak Saud, apa kabarnya? Sore, Pak David. Saya baik-baik aja, Pak. Bapak gimana kabarnya, Pak? Baik juga Pak. Tapi gini, semalam Bapak kok miss call saya berkali-kali. Ada apa ya Pak? Ada yang mau dibicarakan kayaknya nih. Iya nih, Pak. Kira-kira Bapak ada waktu nggak ya untuk mendengarkan cerita saya? Soalnya saya bingung mau cerita ke siapa. Siapa tahu Bapak bisa bantu saya. Oh bisa aja Pak. Semoga saya bisa bantu. Silakan aja Pak diceritakan. Jadi kan, Pak, akhir-akhir ini saya kurang bersemangat, Pak, untuk ngerjain pekerjaan saya, Pak. Nggak bisa fokus, gitu, Pak. Oh kurang bersemangat. Eh, Akibatnya jadi kurang fokus Pak ya. Iya, Kenapa betul, Pak. kira-kira Pak, Bapak bisa menjadi tidak fokus gitu? Jadi gini kan Pak, saya kan ditunjuk kepala sekolah sebagai PIC pelaksanaan Science Expo untuk kegiatan akhir tahun nanti. Nah, ibu kepala sekolah kan udah memberikan arahan dan kayak gimana yang harus kami lakukan gitu kan pada kegiatan Science Expo tersebut. Akan tetapi ya gitu, rekan MGP saya nggak sependapat dengan ide yang udah saya rancang gitu Pak. Oh, sebuah kepercayaan yang besar itu Pak ya. Jadi dengan kondisi tidak ada kurang sependapatnya dengan MGMP ini, selanjutnya apa yang terjadi Pak? Ya kami sampai bertekak gitu Pak. Jadi kan akhirnya kan diskusi kami udah nggak kondusif lagi. Jadi komunikasi antara kami sesama MGP udah jadi nggak bagus lagi. Iya, sampai bertekak Pak ya. Kayaknya kurang menyenangkan lah itu mungkin yang bisa kita rasakan. Tapi kenapa kira-kira Bapak ditunjuk sebagai PIC-nya gitu Pak? Jadi kan waktu itu saya pernah diutus sama ibu kepala sekolah mengikuti kegiatan yang hampir sama di sekolah lain dan waktu itu ibu kepala sekolah menilai itu cukup bagus dijadikan sebagai acuan kayak gitu Pak. Oh, jadi Bapak udah punya pengalaman sebelumnya mengikuti kegiatan itu jadi kira-kira apa ide rekan Bapak yang bertentangan dengan tujuan kegiatan tersebut, Pak? Jadi sebenarnya idenya yang dibuat ini ya kurang ini aja, kurang greget gitu loh. Kayak udah terlalu sederhana. Sementara kan mau dipamerkan nanti di akhir tahun, jadi biar lebih greget gitu sih Pak. Jadi masih kurang gitu. Oh, jadi maksudnya ide yang disampaikan teman Bapak itu kurang greget gitu, Pak ya. Lalu Iya. dari Bapak sendiri apa yang sudah Bapak lakukan untuk memperbaiki komunikasi dari kondisi terjadinya pertentangan yang akibatnya bertekak ini, Pak? Jadi mungkin kalau dari saya sendiri, saya akan menjumpai kepala sekolah terlebih dahulu lah Pak. Kemudian saya nanti mau sampaikan ide dari rekan guru, lalu aku mau nanya apakah itu udah sesuai atau enggak dengan yang Ibu Kepsek harapkan kayak gitu. Oh, jadi Bapak punya rencana menjumpai kepala sekolah untuk mendiskusikan itu. Tapi bagaimana jika kepala sekolah tidak setuju dengan ide rekan Bapak tersebut, Pak? Saya akan tetap ngajak kembali lah rekan guru MGP kan untuk mendiskusikannya lagi apa yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah gitu Pak. Memang kalau di apa perlu juga memang kita berkolaborasi selalu dan baik dengan kepala sekolah dengan rekan guru untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi dalam kondisinya ini kalau misalnya kita berkolaborasi, bagaimana cara Bapak agar kan Bapak bisa diajak untuk berdiskusi lagi sementara sudah terjadi pertentangan di dalamnya gitu. Ya saya kan ya mau tak mau kan harus ngomong baik-baik sama mereka gitu.
Jadi ngomong sama mereka bahwa tujuannya kan bukan atas pendapat pribadi lagi, lebih kayak memikirkan ide yang lebih baik gitu. Tujuannya untuk kemajuan sekolah gitu, bukan untuk kemajuan guru atau apa namanya diri sendiri, tapi untuk kemajuan sekolah itu. Jadi harus diomongkan lah baik-baik kayak gitu ke rekan guru gitu Pak, supaya nanti bisa mau lagi diajak diskusi. Gitu sih rencananya Pak. Tapi kalau melihat dari pertentangan yang sudah ada itu kan bisa saja rekan-rekan itu justru agak menolak atau mungkin mereka tidak mau Pak untuk diajak diskusi lagi karena mungkin dari pertentangan itu apalagi udah sampai bertekak bisa jadi mereka sendiri udah sudah tidak serak lagi untuk membicarakan itu. Nah, kalau nanti seperti itu kondisinya, sepertinya saya harus mengajak wakil kepala sekolah bidang kurikulum lah Pak, agar ikut hadir dalam diskusi kami nanti. Ya, mudah-mudahan Ibu itu bisa sebagai penengah supaya kami bisa mengambil keputusan bersama, gitu sih Pak David. Jadi melibatkan wakil kepala sekolah sebagai penengah, kayaknya ini keputusan yang baik juga. Dengan kondisi adanya pertentangan itu kayaknya memang uh, langkah yang Bapak lakukan dengan mengajak wakil sebagai penengah itu sebuah langkah yang baik. Saya sangat mendukung apa yang Bapak akan lakukan ini. Semoga Bapak dimudahkan untuk melaksanakannya. Thank you Pak, udah mau dengerin cerita saya. Saya sekarang nih merasa lebih lega gitu bisa cerita ke Bapak. Syukur Bapak, saya bisa bantu. Tapi kapan kira-kira Bapak akan menjumpai kepala sekolah itu? Rencana saya memang kemungkinan besok ya Pak ya. Dan setelah itu nanti baru saya pikirkan lagi lah selanjutnya ya mau gimana gitu Pak. Oh, jadi rencana rencana besok untuk apa? Ya memang kalau dilihat eh, lebih cepat apa diselesaikan mungkin permasalahan pertentangan ini mungkin bisa lebih lebih membuat komunikasi itu bisa berjalan kembali. Tapi untuk melakukan rencana Bapak ini dukungan apa kira-kira yang Bapak butuhkan untuk mendiskusikan ini, menjumpai kepala sekolah ini? Sebenarnya sih dukungan yang paling saya butuhkan itu kan menjalin komunikasi yang baik dulu ya kan dengan rekan guru, rekan-rekan MGMP kayak gitu sih Pak. Jadi maksudnya menjalin komunikasi dulu dengan rekan guru gitu Pak ya, bukan Iya. dengan kepala sekolah. Ide yang baik sebenarnya kalau dibilang menjalin komunikasi itu memang sangat perlu karena apalagi kalau dilihat dari kegiatan-kegiatan seperti itu memang perlunya ada hubungan yang lebih baik. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan Pak, menyangkut komunikasi dengan teman-teman sehingga Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman, dapat berkomunikasi lagi dengan teman-teman juga dengan kondisi lebih kembali terbuka untuk berdiskusi mungkin seperti itu Pak. Ya amin Pak David. Thank you ya Pak David udah mau meluangkan waktu buat sharing sama saya Pak. Ya terima kasih sama-sama Pak. Saya berharap minggu depan kita bisa ngobrol lagi terkait rencana yang Bapak lakukan ini Pak. Jadi pengen tahu saya kelanjutannya menyangkut uh, dari diskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak. Oh iya Pak nanti minggu depan. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Sampai jumpa Pak David. Sampai jumpa kembali Pak Saud.
Selamat siang Pak, apa kabarnya hari ini? Siang, Pak David. Saya baik-baik aja, Pak. Bapak apa kabarnya, Pak? Baik Pak, tapi maaf Pak, ada yang ingin saya bicarakan kayaknya ini dengan Bapak. Kalau Bapak punya waktu, apakah bisa Pak? Oh, tentu bisa, Pak. Silakan, Pak. Nggak apa-apa. Saya lagi nggak sibuk kok. Oh terima kasih Pak. Gini Pak, saya ingin berbicara sama Bapak itu menyangkut hal-hal yang saya hadapi gitu Pak. Ngomong-ngomong, apa nih yang mau Bapak bicarakan nih untuk percakapan kita? Kelihatannya serius sekali nih, Pak David. Iya Pak, gini Pak, ada permasalahan yang saya hadapi di kelas yang saya bina ini sebagai wali kelas menyangkut tindakan pembulian yang terjadi di kelas gitu. Jadi dengan Bapak cerita nanti tentang tindakan pembulian, kira-kira apa sih yang mau Bapak harapkan dari pertemuan kita kali ini? Ya jelas untuk pertemuan ini saya ingin mendapatkan solusi bantuan lah dari Bapak atas permasalahan pembulian yang sedang terjadi di kelas binaan saya ini. Oh, oke. Ya, nanti semoga dengan pertemuan ini ya saya bisa ngebantu Bapak ya dalam apa menemukan solusi atas permasalahan yang udah Bapak hadapin. Yaudah Pak, boleh Bapak ceritakan dulu Pak, apa nih masalahnya Pak? Begini Pak, akhir-akhir ini saya sering mendapatkan laporan dari seorang murid perempuan di kelas saya. Kalau dia itu sering mendapat bulian yang dilakukan teman-temannya dalam satu kelas itu. Menurut laporannya, dia selalu dibully oleh teman-temannya baik secara verbal untuk merendahkan dia ataupun secara fisik gitu. Wow, berarti ini kasus bulian ya Pak ya, kasus yang mungkin apa Iya, Pak. hampir semua sekolah mengalami. Jadi apa nih hal apa nih yang akan Bapak lakukan, yang udah Bapak lakukan untuk menyikapi kondisi tersebut nih Pak? Nah itulah Pak, saya udah coba merespon laporan itu dengan cara saya memanggil murid-murid yang dilaporkan menyangkut pembulian itu. Tapi dari semua murid yang dilaporkan tersebut, setelah saya proses, yang saya dapati bahwa mereka melakukan hal tersebut itu sebagai sebuah tindakan balasan gitu Pak, atas apa yang dilakukan si pelapor kepada mereka, Oke. di mana menurut semua murid tersebut kalau si pelapor yang selalu memulai dengan menyebutkan nama orang tua dengan maksud merendahkan atau menjadikan bahan candaan nama orang tua mereka itu seperti itu Pak. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang kayak playing victim gitulah ya. Jadi heeh. Jadi apa yang telah, Bapak lakukan nih agar tindakan yang merendahkan orang itu kan ya nggak boleh kan gitu kan, agar tidak terjadi di kelas Bapak? Sebenarnya untuk menghindari supaya juga itu tidak terjadi, kami sebenarnya sudah membuat keyakinan kelas Pak untuk saling menghargai, menghormati orang lain yang semuanya itu disepakati bersama. Oh, berarti adanya kesepakatan kelas gitu ya, Pak, ya? Iya. Oke, nah dalam skala 1 sampai 10 nih, udah pada posisi mana nih efektivitas keyakinan kelas yang sudah Bapak buat itu? Nah itu Pak, begini, awalnya saya merasa keyakinan kelas tersebut secara keseluruhan sudah efektif. Ini bisa dilihat dari adanya perubahan yang signifikan yang terjadi, di mana berdasarkan keyakinan kelas siswa menjadi lebih lebih aktif belajarnya. Tapi kalau dilihat yang awalnya itu menurut saya itu berada pada posisi 8, tetapi dengan adanya permasalahan ini ternyata masih didapatkan hmm, hal yang berhubungan dengan keyakinan kelas ini yang belum berjalan sesuai dengan
nih kesepakatan gitu Pak. Jadi setelah itu ya saya akhirnya menetapkan posisi itu pada posisi 6 gitu Pak. Masih 6 ya Pak ya, sementara sebenarnya sudah ada kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, jadi sebenarnya Iya. kira-kira apa sih yang menjadi penyebab kenapa masih dalam hal saling menghargai masih belum masih kurang gitu dan masih terjadi tindakan pembulian itu Pak? Eh, Kalau saya amati, saya rasa masih adanya kurang pemahamannya murid terhadap makna saling menghargai dan menghormati orang lain, serta pemahaman murid itu tentang makna bullying itu sendiri, Pak. Di mana dengan makna bullying itu kalau dikatakan seolah-olah itu bisa bisa ditetapkan hanya dari hal-hal yang kalau dibilang eh, yang berhubungan dengan fisik atau merendahkan yang dilakukan oleh pihak yang lain. Padahal kalau bisa dikatakan hmm, bisa saja hal itu justru dimulai dari pihak yang jadi pelapornya gitu. Mhm. Jadi, apa nih yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan, kan tadi murid belum terlalu paham tuh tentang bullying gitu atau tentang keyakinan kelas, terutama pada nilai saling menghargai kan dan menghormati orang lain serta pemahaman tentang bullying. Jadi Bapak mau lakukan apa nih kira-kira? Ya Pak, kayaknya memang perlu dilakukan peningkatan pemahaman kepada murid. Jadi saya punya rencana melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan pemahaman tersebut, pemahaman bermakna kepada murid di kelas binaan saya, terutama pada nilai saling menghargai dan menghormati orang lain, Oke. juga pemahaman mengenai bullying itu sendiri. Mmm. Oh berarti, untuk meningkatkan pemahaman murid akan Bapak lakukan nih sosialisasi gitu ya, Pak, ya. Nah sekarang, siapa lain nanti ya yang akan Bapak libatkan agar apa, sosialisasi tersebut bisa berjalan dengan baik? Dalam hal ini memang kalau saya melakukan sosialisasi aja tanpa ada sebuah penguatan mungkin masih kurang lah. Jadi dalam hal ini saya rencana coba melibatkan rekan-rekan guru yang masuk ke dalam kelas yang mengampu mata pelajaran di kelas binaan saya ini, agar pada setiap pembelajaran itu dilakukan penguatan, terutama pada sikap saling menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian juga saya juga akan bekerja sama dengan guru BK untuk melakukan penguatan mengenai makna bullying itu sendiri, Pak. Sehingga murid dapat memahami jenis-jenis bullying atau tindakan-tindakan apa saja yang bisa dikategorikan bullying gitu, Pak. Berarti Bapak ini mau kerja sama guru BK untuk melakukan sosialisasi tersebut. Oke, keputusan Bapak ini sangat, bagus Pak, sangat dan saya sangat setuju dan sangat mendukung apa yang akan Bapak lakukan. Jadi selanjutnya nih, nah setelah sosialisasi, lalu tindak lanjut seperti apa lah nih nanti yang bakal Bapak lakukan? Ya, kalau dilihat dari permasalahan yang ada memang perlu juga diselesaikan, tetap harus diselesaikan menyangkut yang telah terjadi. Jadi saya dalam hal ini juga akan melibatkan orang tua uh, dengan mungkin langkah yang saya lakukan selanjutnya itu memanggil orang tua dari murid yang melakukan pembulian ini, baik baik yang kategori yang melaporkan atau yang dilaporkan, untuk dapat berkolaborasi dengan orang tua sehingga orang tua dapat melakukan pengawasan kepada si anak di sekitar tempat tinggalnya, sehingga hal itu menjadi sebuah kebiasaan budaya positif baik di sekolah pun maupun di rumah gitu Pak. Wow, bagus Pak, bagus, sangat bagus sekali nih rencana tindakan yang akan Bapak lakukan dan saya sangat mendukung nih apa yang menjadi rencana Bapak ini.
Iya Pak, saya sudah merasa lega karena telah menemukan solusi dari permasalahan itu. Syukurlah Pak, kalau Bapak udah merasa lega sekarang, saya pun turut senang juga. Nah, jadi sekarang nih Bapak udah mau melakukan sosialisasi, mengajak kerja sama guru BK, kemudian nanti akan melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak kan dari orang tua murid tersebut. Iya. Nah, sekarang lalu dari apa yang sudah Bapak rencanakan tersebut, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu kan? Gitu. Dan kemudian kira-kira kapan Bapak akan melakukannya, Pak? Saya rasa memang hal ini memang harus segera saya lakukan, Pak ya. Menyangkut sosialisasi kepada murid untuk meningkatkan pemahaman terhadap keyakinan kelas, terutama pada sikap saling menghargai dan menghormati orang lain ini, serta pemahaman mengenai bullying juga harus segera saya lakukan. Mungkin dalam minggu ini saat saya masuk kelas mengajar di kelas itu, saya akan segera menindaklanjuti Pak. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan rekan guru yang masuk ke kelas binaan, ke kelas binaan saya itu, dan juga guru BK untuk penguatan gitu Pak. Dalam hal ini mungkin semua itu harus saya lakukan segera, mungkin dalam minggu ini, termasuk juga dalam penglibatan orang tua dengan memanggil orang tua untuk berkolaborasi itu supaya tidak berlarut lagi lebih jauh. Mungkin segera Pak, dalam minggu ini segera akan saya lakukan gitu. Oke, berarti dalam minggu ini Bapak akan melakukan itu karena kan tidak mau berlarut-larut gitu ya Pak ya. Iya Pak. Jadi solusi Bapak ini yang udah Bapak rencanakan ini ide yang sangat baik Pak, dan semoga dapat segera terselesaikan dan kemudian nanti murid dapat saling menghargai dan menghormati orang lain, dan serta tindakan pembulian di sekolah Bapak nanti dapat menurun ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak untuk waktunya dan telah bersedia membantu saya dalam menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Terima kasih juga Pak. Jadi saya berharap kita minggu depan bisa ketemu lagi ya Pak ya. Saya juga ingin mendengar lagi gimana sih proses pelaksanaan dari rencana Bapak ini nanti. Jadi kita obrolin lagi minggu depannya Pak ya. Iya Pak. Mungkin saya akan lakukan itu Pak. Dan selanjutnya saya rasa mungkin Bapak masih ada kerjaan lain. Jadi saya permisi Pak ya. Oh iya Pak, sama-sama, semangat ya Pak. Iya Pak.